Hai Sobat Explornesia, kembali lagi dengan saya. Sekarang kita menuju Kota Binjai. Kota Binjai ini adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara yang letaknya 22 km di sebelah barat dari Kota Medan ya. Jadi Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Jumlah penduduknya kota Binjai itu sekitar 300.000 jiwa ya, dengan kepadatan 3.095 jiwa kilometer persegi. Kota Binjai dipimpin oleh Wali Kota Amir Hamzah dan Rizky Yunanda Sitepu sebagai wakil wali kotanya, dengan memiliki 5 kecamatan dan 37 kelurahan. Untuk di Binjai sendiri penduduknya bermayoritas Islam ya. Untuk semboyan kota Binjai sendiri itu disebut Binjai Kota Rambutan. Binjai sejak lama dijuluki sebagai kota rambutan karena rambutan Binjai memang sangat terkenal. Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Blitar, Jawa Timur, menjadi komoditas unggulan daerah tersebut. Sejarah kota Binjai. Pada masa silam, kota Binjai disebut sebagai sebuah kota yang terletak di antara Sungai Mencirim di sebelah timur dan Sungai Bingai di sebelah barat. Terletak di antara dua kerajaan Melayu, yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat. Berdasarkan penuturan para leluhur, baik yang dikisahkan atau yang diriwayatkan dalam berbagai tulisan yang pernah dijumpai, kota Binjai itu berasal dari sebuah kampung yang kecil terletak di pinggir Sungai Bingai, kira-kira di Kelurahan Pekan Binjai yang sekarang. Upacara adat dalam rangka pembukaan kampung tersebut diadakan di bawah sebatang pohon Binjai yang rindang yang batangnya amat besar, tumbuh kokoh di pinggir Sungai Bingai yang bermuara ke Sungai Wampu, sungai yang cukup besar dan dapat dilayari sampan-sampan besar yang berkayu sampai jauh ke Udik. Di sekitar pohon Binjai yang besar itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan menjadi besar dan luas, yang akhirnya berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura, dan juga dari Selat Melaka. Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama kota Binjai. Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacang dan istilahnya berasal dari bahasa Karo. Dalam versi lain yang merujuk dari beberapa referensi, asal muasal kota Binjai, kata Binjai merupakan kata baku dari istilah Binjai yang merupakan makna dari ben dan ijai yang dalam bahasa Karo artinya bermalam di sini. Pengertian ini dipercaya oleh masyarakat asli kota Binjai, khususnya etnis Karo, merupakan cikal bakal kota Binjai pada masa kini. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa pada masa dahulu kala kota Binjai merupakan perkampungan yang berada di jalur yang digunakan oleh Perlanjasira, yang dalam istilah Karo merupakan pedagang yang membawa barang dagangan dari dataran tinggi Karo dan menukarnya atau barternya dengan pedagang garam di daerah pesisir Langkat. Perjalanan yang ditempuh Perlanjasira ini hanya dengan berjalan kaki menuju hutan belantara, menyusuri jalur tepi sungai dari dataran tinggi Karo ke pesisir Langkat, dan tidak dapat ditempuh dalam waktu 1 atau 2 hari, sehingga selalu bermalam di tempat yang sama. Begitu juga sebaliknya, kembali dari dataran rendah Karo yaitu pesisir Langkat. Para Perlanjasira ini kembali bermalam di tempat yang sama pula,
Selanjutnya seiring waktu menjadi sebuah perkampungan yang mereka namai dengan Kuta Benjai. Masa pendudukan Belanda. Pada tahun 1823, Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang mengutus John Anderson ke pesisir Sumatera Timur, dan dalam catatannya disebut sebuah kampung yang bernama Babingai. Sejak tahun 1822, Binjai telah dijadikan bandar atau pelabuhan, di mana hasil pertanian lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar Ketamangai atau Pungai atau Kelurahan Kebun Lada Damai. Selanjutnya pada tahun 1864, daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pionir Belanda bernama J. Nienskis yang mendorong didirikannya Deli Maatschappij pada tahun 1866. Orang Belanda berusaha menguasai tanah Deli menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini ditentang oleh Datuk Koci, Datuk Jalil, dan Suling Barat. Sementara Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian konsesi tanah kepada perusahaan Rotterdami oleh Sultan Delhi karena tanpa persetujuan. Di bawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat atau Binjai dibuat benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda. Belanda merasa terhina atas tindakan ini dan memerintahkan Kapten Korps untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda. Pada 17 Mei 1872, terjadilah pertempuran yang sengit antara datuk atau masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi kota Binjai. Perjuangan para datuk atau rakyat terus berkobar, dan pada akhirnya 24 Oktober 1872 Datuk Koci, Datuk Jalil, dan Suling Barat dapat ditangkap Belanda dan kemudian pada tahun 1873 dibuang ke Cilacap. Pada tahun 1917 oleh pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonnantie nomor 12 di mana Binjai dijadikan Gemeente dengan luas 267 hektar. Masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942 sampai 1945, Binjai di bawah pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahan Kagu Jawa dengan sebutan Guserbu. Pada tahun 1944-1945, pemerintah kota dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif Jerunabi dengan anggota Dr. Erhem Julham, Natangsa Sembiring, dan Tang Hongpo. Masa kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 saat revolusi, sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah R.M. Ibnu. Pada 29 Oktober 1945, T. Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional. Pada masa pendudukan Belanda tahun 1947, Binjai berada di bawah Asisten Residen J. Bunger dan R.M. Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Pada tahun 1948 sampai 1950, pemerintah kota Binjai dipegang oleh A.S.C. Moore. Tahun 1950 sampai 1956, Binjai menjadi kota administratif Kabupaten Langkat dan sebagai wali kota adalah Oke Salamuddin, kemudian T. Ubaidullah tahun 1953 sampai 1956. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1956, Kota Binjai menjadi otonom dengan wali kota pertama S.S. Parumuhan. Dalam perkembangannya, Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, wilayah Kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 km persegi dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993, maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. Perubahan ini berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 140/1395
SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang pembentukan 6 Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan Kota Binjai. Secara geografis, ada 2 sungai yang membelah Kota Binjai, yaitu Sungai Bingai dan Mencirim yang menyuplai kebutuhan sumber air bersih bagi PDAM Tirtasari Binjai untuk kemudian disalurkan untuk kebutuhan penduduk kota. Namun di pinggiran kota masih banyak penduduk yang menggantungkan kebutuhan air mereka kepada air sumur yang memang masih layak dikonsumsi. Batas wilayah utara Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, timur Kabupaten Deli Serdang, selatan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, barat Kabupaten Langkat. Kota Binjai merupakan kota multi etnis yang dihuni oleh suku Melayu, Batak termasuk Toba, Karo, Mandailing, Angkola, kemudian Jawa, Tionghoa dan suku lainnya. Kemajemukan etnis ini menjadikan Binjai kaya akan kebudayaan yang beragam. Tenaga kerja produktif sekitar 160.000 jiwa. Banyak juga penduduk Binjai yang bekerja di Medan karena transportasi dan jarak yang relatif dekat. Untuk pariwisata, Kota Binjai terus berkembang dengan pesat dan terus berenah menjadi kota tujuan wisata. Sejumlah objek wisata alam atau sejarah di kota ini antara lain Arum Jeram Sungai Bingai, Masjid Agung Binjai, Pantai Sei Bingai, Tugu Perjuangan 1945, dan Vihara Setia Buddha. Di Binjai sendiri banyak memiliki pusat perbelanjaan tradisional. Jadi di Binjai ini penjual dan pembelinya dari Binjai sendiri dan Kabupaten Langkat. Pasar tradisionalnya misalnya Pusat Pasar Tafib merupakan pasar tradisional terbesar di Binjai, lokasi di Binjai Kota. Pasar Kebun Lada berlokasi di Binjai Utara. Pasar Brahrang berlokasi di Binjai Barat. Pasar Rambung berlokasi di Binjai Selatan, Pasar Trengganu berlokasi di Binjai Timur. Selain itu juga ada pusat perbelanjaan modern seperti Binjai Supermall, Pusat Perbelanjaan Sujuya, Minimarket Tahiti, Mall Ramayana. Pertokoan komersil yang lebih kecil terpusat di rumah toko sepanjang Jalan Sudirman, juga ada Jalan Ahmad Yani yang menjadi pusat makanan di malam hari. Begitulah Sobat Explornesia tentang Kota Binjai dan sejarahnya. Semoga teman-teman Sobat Explornesia bisa berkunjung di kota ini. Terima kasih. Untuk sumber informasi kami peroleh dari Wikipedia dan sumber-sumber lainnya. Terima kasih Sobat Explornesia yang sudah menyimak sejarah Kota Binjai di kesempatan ini. Sehat selalu.